Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap tahun ada satu bulan yang kehadirannya selalu dirindukan oleh orang-orang beriman. Bulan yang bukan sekadar pergantian kalender Hijriyah, tetapi momentum perubahan jiwa. Bulan yang bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang melatih hati agar lebih tunduk, lebih bersih, dan lebih dekat kepada Allah. Itulah bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan, bulan yang di dalamnya terdapat rahasia besar bagi siapapun yang ingin memperbaiki hidupnya. Ramadan bukan bulan biasa, ia adalah bulan pendidikan ruhani, bulan latihan kesabaran, bulan penguatan iman. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di dalamnya ada ampunan yang dibuka seluas-luasnya. Di dalamnya ada pahala yang dilipat gandakan tanpa batas. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ramadan adalah bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah memberi kesempatan setiap tahun agar kita memperbaiki diri. Jika selama 11 bulan kita sering lalai, Ramadan datang sebagai penyelamat. Jika selama ini hati kita keras, Ramadan hadir untuk melembutkannya. Jika dosa kita menumpuk, Ramadan menjadi ladang penghapusnya. Karena itu, sangat rugi jika Ramadan berlalu begitu saja tanpa perubahan. Sangat rugi jika kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan ampunan dan rahmat. Maka penting bagi kita untuk memahami apa saja keistimewaan bulan Ramadan, agar kita menjalaninya dengan kesadaran, dengan ilmu, dan dengan kesungguhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya mengajak sahabat semua, jika merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dukungan sahabat semua sangat berarti agar dakwah ini terus tersebar dan semakin banyak orang yang terinspirasi untuk menjadi lebih baik. Tanpa berlama-lama, mari kita simak 4 keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah, keistimewaan pertama bulan Ramadan adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini bukan sekadar peristiwa sejarah. Ini adalah momen agung yang mengubah arah peradaban manusia. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro pada malam Lailatul Qadar melalui perantara malaikat Jibril. Sejak saat itu, cahaya wahyu mulai menyinari dunia yang sebelumnya tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Mengapa Allah memilih Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran? Karena Ramadan adalah bulan kesiapan hati. Di bulan ini, manusia dilatih untuk menahan hawa nafsu, menundukkan ego, dan mengendalikan diri. Ketika perut ditahan dari makan dan minum, jiwa menjadi lebih peka. Ketika lisan dijaga dari perkataan sia-sia, hati menjadi lebih bersih. Dan dalam keadaan hati yang lebih tenang itulah, cahaya Al-Quran lebih mudah masuk dan menetap. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami dan diamalkan. Ia adalah petunjuk dalam setiap aspek kehidupan. Ketika seseorang bingung menentukan arah hidup, Al-Quran memberi jawaban. Ketika hati gelisah dan penuh kecemasan, Al-Quran menjadi penenang. Ketika iman melemah, Al-Quran menjadi penguat. Ramadan seharusnya menjadi momen memperbaharui hubungan kita dengan Al-Quran, bukan hanya sekadar mengejar target khatam, tetapi juga memperdalam makna. Membaca dengan tartil, merenungi setiap ayat, lalu bertanya pada diri sendiri, sudahkah ayat ini hidup dalam keseharian kita? Para sahabat Rasulullah sangat memahami hal ini. Ketika Ramadan tiba, mereka meningkatkan interaksi dengan Al-Quran secara luar biasa.
Bahkan Nabi Muhammad SAW setiap Ramadan selalu murajaah Al-Quran bersama malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan evaluasi ruhani melalui Al-Quran. Keistimewaan ini juga mengingatkan kita bahwa kemuliaan seseorang sangat terkait dengan sejauh mana ia dekat dengan Al-Quran. Rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quran akan dipenuhi keberkahan. Hati yang sering disentuh ayat-ayat Allah akan lebih lembut dan mudah menerima nasihat. Sebaliknya, ketika Al-Quran jauh dari kehidupan kita, hati menjadi keras dan mudah terseret oleh dunia. Ramadan adalah kesempatan emas untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pusat kehidupan. Jadikan ia pedoman dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dalam berbicara, bahkan dalam merencanakan masa depan. Karena Al-Quran tidak hanya berbicara tentang akhirat, tetapi juga membimbing kita menjalani dunia dengan benar. Bayangkan jika setelah Ramadan berlalu, kebiasaan membaca dan mentadabburi Al-Quran tetap terjaga. Itulah tanda Ramadan benar-benar memberi bekas. Bukan hanya perubahan sementara, tetapi perubahan yang menetap. Maka keistimewaan pertama bulan Ramadan bukan hanya karena turunnya Al-Quran secara historis, tetapi karena di bulan ini Allah membuka peluang bagi kita untuk membangun kembali hubungan dengan kitabnya. Siapa yang memanfaatkan Ramadan untuk semakin dekat dengan Al-Quran, insya Allah hidupnya akan lebih terarah, hatinya lebih tenang, dan langkahnya lebih benar menuju ridha Allah. Keistimewaan kedua, pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Sahabat yang dirahmati Allah, keistimewaan kedua bulan Ramadan adalah terbukanya pintu ampunan seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin kembali kepada Allah. Ramadan adalah bulan taubat, bulan penghapusan dosa, bulan di mana rahmat Allah turun dengan begitu deras kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh. Rasulullah alaihi salam bersabda bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini bukan janji kecil. Ini adalah kabar gembira yang luar biasa. Dosa-dosa yang mungkin selama ini membuat hati kita gelisah, kesalahan yang membuat kita merasa jauh dari Allah, semuanya memiliki peluang untuk dihapus dalam satu bulan yang penuh kemuliaan ini. Mengapa Ramadan menjadi bulan ampunan? Karena di bulan ini manusia dilatih untuk menundukkan hawa nafsu. Banyak dosa lahir dari ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Lisan yang tidak dijaga melahirkan ghibah dan dusta. Mata yang tidak ditundukkan melahirkan maksiat. Hati yang tidak dikontrol melahirkan iri dan sombong. Puasa hadir sebagai latihan pengendalian diri secara menyeluruh. Ketika seseorang berpuasa dengan benar, ia tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan, pandangan, pendengaran, dan pikirannya. Inilah puasa yang menghadirkan perubahan. Inilah puasa yang membuka pintu ampunan. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa suasana ruhani di bulan Ramadan sangat mendukung untuk bertaubat. Godaan memang masih ada, tetapi tidak sekuat biasanya. Hati lebih mudah tersentuh, air mata lebih mudah mengalir, doa lebih mudah dipanjatkan dengan penuh harap. Ramadan juga mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Seberapa besar pun dosa seseorang, selama ia masih hidup dan mau kembali, pintu taubat tetap terbuka. Ramadan adalah pengingat bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah tidak lelah mengampuni, tetapi seringkali manusialah yang lelah untuk kembali. Namun penting untuk dipahami bahwa ampunan itu diraih dengan kesungguhan. Taubat bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi penyesalan di hati, berhenti dari dosa, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Ramadan memberi kita suasana yang tepat untuk melakukan itu semua. Setiap malam di bulan Ramadan adalah kesempatan, setiap sujud adalah peluang, setiap istighfar adalah langkah mendekat kepada Allah. Terutama di sepertiga malam terakhir, ketika banyak orang terlelap,
mereka yang bangun untuk tahajud dan memohon ampun akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Robnya. Bayangkan jika Ramadan ini menjadi titik balik hidup kita. Dosa-dosa dihapus, hati dibersihkan, dan lembaran baru dibuka. Betapa indahnya jika kita keluar dari Ramadan dalam keadaan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah dibanding sebelumnya. Maka jangan sia-siakan bulan ampunan ini. Jangan tunda taubat. Jangan menunggu esok untuk berubah. Karena kita tidak pernah tahu apakah masih diberi kesempatan bertemu Ramadan berikutnya. Keistimewaan kedua bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk kembali dalam keadaan yang lebih bersih. Siapa yang memanfaatkannya dengan iman dan kesungguhan, insya Allah akan keluar dari bulan ini dalam keadaan diampuni, dirahmati, dan lebih siap menapaki hidup dengan langkah yang lebih benar menuju ridho Allah. Keistimewaan ketiga, dilipat gandakannya pahala amal ibadah. Sahabat yang dirahmati Allah, keistimewaan ketiga bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya pahala setiap amal kebaikan. Ini adalah karunia yang luar biasa. Di bulan-bulan lain, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat atau lebih sesuai kehendak Allah. Namun di bulan Ramadan, ganjarannya jauh lebih besar, bahkan tanpa batas untuk amalan tertentu seperti puasa. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah puasa. Pahalanya dirahasiakan, tidak disebutkan jumlahnya, karena begitu besar dan istimewa di sisi Allah. Bukan hanya puasa, seluruh amal kebaikan di bulan Ramadan mengalami pelipat gandaan pahala. Sholat sunnah dinilai seperti sholat wajib di bulan lain, dan sholat wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sedekah menjadi lebih bernilai, zikir menjadi lebih berat timbangannya. Membaca satu huruf Al-Quran saja sudah mendapat pahala, apalagi jika dilakukan di bulan yang penuh berkah ini. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Usia umat ini relatif lebih singkat dibanding umat-umat terdahulu. Namun Allah memberikan musim pahala, yaitu Ramadan, agar dalam waktu singkat kita bisa mengumpulkan bekal yang sangat besar untuk akhirat. Ramadan ibarat ladang subur. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasil berlipat. Tetapi siapa yang bermalas-malasan, dia akan menyesal ketika bulan ini berlalu. Pelipat gandaan pahala ini seharusnya membuat kita lebih semangat beribadah. Jika di luar Ramadan kita sulit bangun malam, maka di bulan ini kita paksa diri untuk qiyamul lail. Jika biasanya kita jarang bersedekah, maka Ramadan menjadi momen untuk lebih dermawan. Jika hari-hari biasa kita sibuk dengan urusan dunia, maka Ramadan menjadi saatnya menyeimbangkan, bahkan mengutamakan akhirat. Menariknya, Ramadan juga melatih keikhlasan, karena puasa adalah ibadah yang sangat tersembunyi. Orang lain mungkin tidak tahu apakah kita benar-benar berpuasa atau tidak. Hanya kita dan Allah yang tahu. Disinilah letak nilai besar puasa. Ia mendidik hati agar beramal bukan untuk dipuji, tetapi murni karena Allah. Selain itu, suasana Ramadan mendukung untuk berbuat baik. Masjid lebih ramai, majelis ilmu lebih hidup, orang-orang lebih mudah tersentuh untuk berbagi. Lingkungan yang positif ini menjadi pendorong untuk meningkatkan amal. Bayangkan jika satu hari di bulan Ramadan kita isi dengan sholat wajib tepat waktu, ditambah sholat sunnah, membaca Al-Quran 1 juz, bersedekah, berzikir, dan membantu sesama. Jika semua itu dilipat gandakan pahalanya, berapa besar tabungan akhirat yang terkumpul hanya dalam satu hari? Lalu bagaimana jika konsisten selama 30 hari? Sungguh, Ramadan adalah kesempatan emas yang tidak selalu datang 2 kali dalam kondisi yang sama. Setiap tahun usia kita bertambah dan jatah hidup berkurang. Maka orang yang cerdas adalah yang memanfaatkan Ramadan untuk memperbanyak amal sebelum datang waktu di mana kita tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Keistimewaan ketiga ini mengajarkan kita bahwa Ramadan bukan sekedar bulan menahan diri, tetapi bulan memperkaya diri dengan amal. Siapa yang serius memanfaatkan pelipat gandaan pahala ini, insya Allah ia akan keluar dari Ramadan dengan timbangan kebaikan yang jauh lebih berat dan hati yang lebih dekat menuju ridho Allah. Keistimewaan keempat, adanya Lailatul Qadar, malam lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat yang dirahmati Allah,
Keistimewaan keempat bulan Ramadan adalah adanya satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ini adalah hadiah paling agung yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus mengabadikan kemuliaan malam ini dalam satu surah penuh, yaitu Surah Al-Qadar. Di dalamnya Allah menegaskan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan jika dihitung setara dengan lebih dari 83 tahun. Artinya, ibadah yang dilakukan pada malam itu nilainya melebihi ibadah seumur hidup manusia pada umumnya. Bayangkan betapa besarnya karunia ini. Dalam satu malam, seseorang bisa mendapatkan pahala setara dengan ibadah puluhan tahun. Ini bukan angka kiasan, tetapi janji langsung dari Allah. Karena itu, Lailatul Qadar menjadi puncak harapan setiap mukmin di bulan Ramadan. Pada malam itu, para malaikat turun ke bumi dengan membawa ketetapan dan keberkahan dari Allah. Suasananya penuh kedamaian hingga terbit fajar. Hati orang-orang beriman terasa lebih tenang, doa-doa lebih khusyuk, dan air mata lebih mudah mengalir. Malam itu adalah malam keputusan, malam penuh rahmat, dan malam penuh ampunan. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Karena itulah, di 10 malam terakhir, beliau semakin meningkatkan ibadahnya. Beliau menghidupkan malam dengan sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan membangunkan keluarganya agar tidak melewatkan kesempatan luar biasa ini. Keistimewaan Lailatul Qadar juga menunjukkan betapa Allah ingin memudahkan umat ini meraih derajat tinggi. Usia umat Nabi Muhammad relatif lebih singkat dibanding umat terdahulu. Namun, Allah memberikan satu malam yang nilainya melebihi puluhan tahun, agar dalam waktu singkat kita bisa mengejar ketertinggalan. Namun, Lailatul Qadar bukan untuk mereka yang lalai. Ia adalah hadiah bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia di akhir Ramadan kemungkinan besar akan melewatkannya. Sebaliknya, mereka yang rela mengurangi tidur, memperbanyak sujud, dan memperbanyak doa memiliki peluang besar untuk meraihnya. Doa yang diajarkan Rasulullah untuk dibaca pada malam tersebut adalah permohonan ampun. Ini menunjukkan bahwa inti dari Lailatul Qadar adalah pengampunan dan kedekatan kepada Allah. Siapa yang mendapatkan malam itu dengan iman dan penuh harap, maka ia akan keluar dari Ramadan dalam keadaan lebih bersih dan lebih mulia di sisi Allah. Sahabat, jangan sampai kita termasuk orang yang melewatkan malam paling berharga dalam setahun. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir dalam hidup kita. Maka maksimalkan 10 malam terakhir dengan ibadah terbaik yang kita mampu. Keistimewaan keempat ini menjadi penutup yang sangat agung dari bulan Ramadan. Sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang penuh keberkahan dan kedamaian. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, menerima amal ibadah kita, dan melimpahkan ridha-Nya kepada kita semua. Sahabat yang dirahmati Allah, dari pembahasan yang telah kita simak, kita memahami bahwa bulan Ramadan bukan sekadar bulan ibadah biasa, melainkan bulan penuh keistimewaan yang tidak dimiliki bulan lainnya. Keistimewaan pertama adalah karena Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, kitab suci yang menjadi petunjuk hidup manusia, pembeda antara yang benar dan yang batil, serta cahaya bagi hati yang gelap. Di bulan ini, hubungan kita dengan Al-Quran seharusnya semakin kuat. Tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ramadan menjadi momentum untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Keistimewaan kedua adalah terbukanya pintu ampunan seluas-luasnya. Ramadan adalah bulan taubat, bulan di mana Allah membuka kesempatan bagi hambanya untuk kembali dan memperbaiki diri. Dengan puasa yang dijalankan penuh iman dan harap pahala, dosa-dosa yang telah lalu dapat diampuni. Suasana ruhani Ramadan memudahkan hati untuk tunduk, menangis, dan memohon ampun dengan penuh kesungguhan. Keistimewaan ketiga adalah dilipat gandakannya pahala setiap amal kebaikan. Setiap ibadah yang dilakukan di bulan ini memiliki nilai lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Puasa memiliki balasan khusus dari Allah. Salat, sedekah,
zikir, dan membaca Al-Quran semuanya menjadi ladang pahala yang berlipat. Ramadan adalah musim panen amal bagi siapa saja yang ingin bersungguh-sungguh. Dan keistimewaan keempat adalah adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang nilainya melebihi 83 tahun ibadah. Malam penuh keberkahan, kedamaian, dan ampunan. Kesempatan emas bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk meraih derajat tinggi dalam waktu yang singkat. Inilah 4 keistimewaan besar Ramadan: bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan pelipat gandaan pahala, dan bulan Lailatul Qadar. Sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah anugerah yang tidak ternilai. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bertemu dengannya setiap tahun. Karena itu, jika Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, maka itu adalah tanda kasih sayangnya kepada kita. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan ampunan dan peningkatan iman. Jadikan Ramadan sebagai titik balik kehidupan. Perbaiki salat kita, perbanyak membaca Al-Quran, hidupkan malam-malam dengan doa, dan lunakkan hati dengan sedekah serta kebaikan. Ingatlah, mungkin ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka jalani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas, dan dengan niat mencari ridho Allah semata. Semoga kita termasuk hamba yang memanfaatkan setiap detik Ramadan dengan amal terbaik, diampuni dosa-dosanya, dan dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelah Ramadan berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.